Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Karnalode dengan NIM 2021031044021027 dengan prodi ilmu pemerintahan. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi nilai mata kuliah SPRI. Baik, langsung saja. Sistem pemerintahan negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan menuju tercapainya penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam hal ini meliputi lembaga-lembaga eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Kali ini saya akan membahas atau menganalisa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan karakteristik sistem. Yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Mengutip jurnal bertajuk Sistem Pemerintahan Indonesia, Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ahmad Yani, Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan pemerintah Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh presiden, yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Setiap menteri memiliki kewajiban secara langsung kepada presiden atas program kerjanya. Presiden juga memegang kuasa dan hak untuk mengangkat serta memberhentikan menteri di Indonesia. 2. Pemerintahan Republik. Ciri pemerintahan Indonesia selanjutnya sesuai dengan namanya, yakni Republik Konstitusional. Setelah masa jabatan presiden dan gubernur dan lainnya habis, maka dilakukan pemilihan sesuai konstitusi yang berlaku. Negara Indonesia melakukan pemungutan suara melalui pemilihan umum yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, namun dibatasi di Konstitusi Undang-Undang 1945 sebagai landasan utama. 3. Lembaga Negara Indonesia. John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, yaitu: yang pertama, kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif untuk mengawasi berjalannya hukum. Hal ini berjalan sesuai dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maupun prinsip-prinsip check and balance. Istilah tersebut adalah prinsip yang saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara. Presiden juga harus memperhatikan secara sungguh-sungguh suara DPR dalam hal fungsi legislasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk itu, koordinasi antara lembaga-lembaga kepresidenan eksekutif dan DPR atau legislatif maupun lembaga-lembaga negara lainnya diperlukan demi melancarkan sistem pemerintahan negara. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil presentasi saya. Sekian.